Oke, Benny Saputra, modal 5 juta nyari 500.000 per hari. Mending lot gede tapi 1 layer, atau lot 0,03 tapi 3-5 layer, Mas? Welcome to answer your question. Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar di bawah sekarang. $500. Oke, $300, 5 juta ya, berarti $300 lah. Dia pengen dapat di 500.000 atau di $30. Ini $30 10% dari modalnya. Oke, saya dari situ dulu. $30 itu 10% dari modalnya. Oke, 10%, Pak. Kalau dilihat dari uangnya kecil. Saya cuma pengen dapat 500.000 kok, Pak. Iya benar, make sense saya, make sense. Tapi ininya yang terlalu kecil. Kenapa? Ya ini 10% dari modalnya. Ini 10 kali gagal aja modalnya itu habis. Makanya teman-teman banyak margin call. Lah berarti yang bagus berapa? $3. Kalau mau bagus $3. Untung per harinya. Yes. Kenapa? Ini 1%. Dan kenapa kok saya bilang bagus? Ini butuh 100 kali entry. Gagal berturut-turut baru modalnya habis. Kalau cuma $3 berarti 50.000 cuma, Mas. Ya gimana, Pak? Ya nggak gimana, modalnya kecil soalnya. Jadi ekspektasinya mungkin agak lumayan turunin. Kalau teman-teman lihat deposito sekarang itu di 3,75 kalau nggak salah per tahun. Kemudian hedge fund kalau private fund agak-agak gede memang. Yang saya tahu itu di 40-50, karena kalau katanya di bawah itu untuk persentase keuntungannya itu mereka rugi katanya, karena operasional kan gede. Mereka bilang seperti itu, 40-50 per tahun. Oke, ini per hari 10%. Berarti kalau 20 trading days ini 200% per hari. Oke, nah it doesn't make any sense. Coba dilurusin dulu cara berpikirnya. Kemudian Bapak ngelihatnya itu bukan di keuangannya. Jadi jangan mikir uangnya, mikir persentasenya aja. Jadi kalau 30 kan kelihatan kecil emang. Tapi ke teman-teman kalau lihat, oke ini naik 10%. Nah itu berarti, 10% gede ya. Itu bisa, pikirannya udah bisa langsung turun gitu. Training Center Prodi Profesi, lengkap sekali namanya. Oke, jika profit terus kemudian setiap open di WD, apakah ada konsekuensi dari broker atau hanya psikologis dari saja tidak profit terus yang membahayakan alur tradingnya? Sebenarnya withdrawal profit secara rutin itu sehat loh. Saya sering, dan itu sehat. Kenapa? Karena kita ngerasain, enak ya. Kemudian modal kita jadi berkurang lagi tuh gara-gara kita profit. Jadi contoh modalnya 10.000, kayak $10.000. Untung di 1.000, contoh 10%. Untung di 1.000 dalam 1 bulan. 1.000-nya tak ambil, balik lagi di 10.000. Nah, kayak gitu. Jadi kayak nggak berkurang modalnya. Kayak nggak berkurang. Tapi kalau teman-teman lihat dari 11.000 jadi 10.000 lagi kan berkurang tuh. Tapi dari psikologinya kita, itu tadi profitnya aku udah aku ambil kok, enak. Nah, kayak gitu. Tapi hati-hati, balik lagi kan ditanya broker tuh. Kalau brokernya nggak bagus atau regulasinya nggak kuat, ya hilang tuh nanti. Ada juga ada beberapa hilang tuh. Nah dari hilang di sini itu biasanya susah di WD. Untung banyak, bingung di WD. Kita nggak bisa WD. Setelah nggak bisa WD, contoh kita nggak bisa WD tuh dinego biasanya. Boleh nggak Pak segini aja Pak? Nah, biasanya gitu. Dari Raffi, Mas trading akun tanaman modal 1 juta, jangan Pak. Itu saya udah bikin strategi di akun tanaman di contoh di $1.000 ya. $1.000 berarti 10.000 pakai lot 0,01 sen. Oke. Jadi dengan modal 1.000, 100.000 berarti. Kita mendapatkan ini sen. Mendapatkan modal 100.000 sen dan menggunakan lot 0,01 itu oke. Jangan dinyang, apa ya kalau bahasa ya, jangan ditawar ya. Teman-teman aneh ya, kadang-kadang ada kayak momentum candle kan kita udah fix tuh dinego kan. Itu strategi saya Pak. Kalau memang mau dinego, coba aja Bapak coba, tapi dasarnya sama biasanya kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau Bapak mau ngelakuin yang lain, dicoba sendiri. Kalau cocok ajar, kalau nggak cocok ya next ganti. Karena setiap orang itu beda-beda Pak.
gitu. Tahta Banyu Biru, Mas, caranya trading langsung ke liquidity provider gimana? Apakah ada jalur khusus? Keren, nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini baru retail trader nggak bisa langsung ke LP, harus ke broker. Menarik. Kalau pengen langsung ke LP, ada yang broker di sini langsung gimana kalau bilang ya, jadi Prime, ada brokernya itu udah memang broker LP yang bisa, saya nggak mau nyebutin nama brokernya ya, tapi ada. Kita masuk ke broker tersebut tapi langsung ke LP itu ada, tapi tetap lewat broker, nggak bisa langsung LP. Nah gitu, tapi lewat broker tersebut. Yes, leverage-nya berapa ya? Nggak mungkin dapat leverage 1/200, itu nggak bakalan gitu. 1/30 mentok, 20 kalau nggak salah mentok, atau 10 ya, 20 kalau nggak salah itu mentok. Kemudian spreadnya gede banget, ada biaya in-up, ada. Apakah pakai MetaTrader? Tidak, susah kalian trading ya. Itu tapi langsung ke liquidity provider, langsung ke sana. Bahkan bukan ke liquidity provider, langsung ke interbank itu bisa itu, sumpah. Tapi ya gitu, modalnya harus agak lumayan besar banget baru jadi baru bisa masuk ke broker tersebut. Kemudian ini teman-teman langsung dikasih platform untuk trading di sana. Tapi bukan MetaTrader dan itu ribet banget platformnya. Saya nyoba itu, ini gimana tradingannya, chartnya bosok, lebih bagusan TradingView, tapi cara entry dan lain-lain ribet banget, sumpah ribet. Oke, CU Nalif modal 200 dapetnya 1000 pip, 0,01 lot itu dapat $100. Itu make sense, cuma momentumnya jarang. Kalau ada momentum bagus sebulan gitu $100 bisa, cuma jarang trade. Hitungannya per tahun dapat 8.000 atau 1000 pip. Secara matematika itu masuk akal. Oke. 0,01 dikali 1000 pips itu 100 pip. Ya benar. Dari modal 200 berarti 50% keuntungan profit kan. Hanya entry waktu high probabilitas. Tapi gini, balik lagi nih. Walaupun teman-teman itu entry high probabilitas, masih ada kegagalan di dalamnya. Walaupun high banget loh, masih ada gagalnya juga. Jadi bisa jadi gagal juga. Kalau gagal ini bisa jadi 50% juga hilang dari modalnya. Ya, gitu. Tapi tetap aja, hati-hati aja. Panggila Jajang, Mas mau nanya, saya kan tipe trader intraday. Nah kira-kira modal untuk saya terjun berapa? Yang bagus 1000, di bawah itu pakai akun Sen aja bisa kok kalau intraday. Dari Adib Mustakiful Husni, wah ya panjang. Permisi Mas, izin bertanya, kalau metode scalping enaknya bagus pakai strategi apa? Kalau scalping saya pakai momentum candle, udah. Itu bisa dicek sebelah sini aja, momentum candle itu saya udah pakai agak lama dan lumayan win rate-nya agak lumayan tinggi. Dari RF Indah Putrama, sama kalau buat support resisten bakunya di time frame berapa, tergantung untuk tipe tradingnya. Kalau intraday di H1, swing di H4 daily, biasanya di daily. Kalau scalping di M15 biasanya. Dari Bang Piki, Mas breakout yang enak kayaknya di time frame berapa? Breakout apa dulu nih? Kalau teman-teman itu contoh nih breakout di XAU USD. Kita lagi ini si JV sama si RB itu suka banget sama breakout. Itu mereka ngelihatnya di M15 XAU. Jadi contoh market itu naik, turun, nah kayak gini. Nah di sini ini kan support ada resistenya. Mereka buy stop di sini, sell stop di sini. Mana yang break? Nanti TP-nya di 150 pip, SL-nya juga 150 pip dari situ. Ini juga sama. Biasanya itu tiba-tiba langsung shoot, nah TP. Nah itu sering banget kayak gitu. Cek aja di Discord kita itu ada. Oke, dari Ryu. Kalau saya nggak greedy Mas, tapi nggak kesampaian aja, terus tiba-tiba reversal lanjut ke bawah, dan saya juga bersyukur kalau profitnya sedang daripada saya lanjutin terus kena margin call. Jarang banget Mas, TP-nya pas, kadang aja pas, kadang enggak. Ya gitulah. TP itu kalau memang cari gini. Ada pergerakan market per hari. Di gold biasanya 100 sampai 250 itu biasanya ada. Dilihat volatilitasnya gimana. Lihat candle daily itu dari ekor ke ekor itu berapa. Daily kita bilangnya. Daily 2 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir di rata-rata aja berapa. Nah ketika kita tahu rata-ratanya
ya itu biasanya separuhnya itu bisa jadiin TP. Itu biasanya sering banget terkena TP cepat atau sepertiganya kalau pengen lebih cepat lagi. Nah, kayak gitu. Oke, thank you.